warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ibu. Nah, senang sekali bisa ketemu dengan kalian untuk pembelajaran kali ini. Kita akan belajar mengenai materi IPA kelas 9 dengan bab yang sangat cukup nanti bikin heboh ya, sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ini diajarkan pada kelas 9 bab 1 ya. Oke. Kemudian mengenai sistem reproduksi ini, tentu kalian sudah waktu kalian masuk pertama kali di sekolah, kalian pernah mengisi formulir kan? Di situ pasti ada salah satu pilihannya mengenai jenis kelamin, ya kan? Nah, jenis kelaminnya ada 2 pilihan kan? Tidak mungkin ada 3, karena manusia itu diciptakan hanya 2 jenis oleh Tuhan ya. Jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin pada perempuan. Untuk materi kali ini kita akan fokus mengenai pada laki-laki ya. Nah, pada laki-laki seringkali kan ketika sudah remaja, SMP seperti kalian ini, kalian sudah disunat, ada yang sudah, ada yang belum kan? Nah, apa sih mengenai organ-organnya gitu ya? Nanti kita bahas ya di poin-poin selanjutnya. Nah, sebelum ke situ, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem reproduksi pada laki-laki, kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia. Ternyata sistem reproduksi pada manusia itu adalah sebuah proses yang alami. Jadi alami, biasa terjadi. Ya, proses alami yang terjadi pada makhluk hidup yang bertujuan untuk memperbaiki dan melanjutkan keturunan dengan cara berkembang biak. Supaya apa? Supaya manusia tidak punah, supaya manusia tidak musnah. Oke. Nah, yang pertama kita bahas di sini sebelum kita lebih lanjut mengenai fungsi-fungsinya, kita harus paham dulu apa itu bagian-bagian apa saja yang terdapat pada organ reproduksi pada laki-laki. Nah, itu ada gambarnya. Ada 9 ya, bagian-bagian. Yang pertama adalah penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper. Nah, penasaran kan kalian? Masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, penis. Penis itu bisa kalian lihat pada gambar ya. Penis itu adalah bagian luar dari organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing, saluran urin dan saluran sperma. Jadi pada penis ini bermuara 2 saluran ya, yaitu saluran kencing dan saluran sperma. Bagian yang selanjutnya adalah skrotum. Skrotum itu adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Jadi skrotum itu adalah kantungnya testis. Fungsi skrotum apa? Yaitu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, laki-laki, pria itu kan menghasilkan sperma. Nah, sperma itu juga harus dijaga suhunya supaya sperma itu berkualitas baik. Nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terus bagian yang ketiga adalah testis. Nah, testis itu sendiri adalah bagian yang bentuknya seperti bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Fungsi testis itu adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi selain memproduksi sperma, testis itu juga memproduksi hormon testosteron. Apa itu hormon testosteron? Hormon testosteron adalah hormon kelelakian atau hormon kejantanan ya. Dan bagian yang berikutnya adalah epididymis. Dari testis, sperma nanti akan didistribusikan ke
epididymis. Jadi fungsi epididymis itu adalah tempat penyimpanan sperma sementara waktu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dan uretra. Jadi dari testis kemudian ke epididymis, dari epididymis kemudian lanjut ke vas deferens. Berikutnya adalah uretra. Uretra itu adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi uretra itu terletak di dalam penis. Jadi urut-urutannya testis, epididymis, vas deferens, kemudian ke uretra ya. Untuk selanjutnya ada beberapa kelenjar yang mendukung pada organ reproduksi pria, yaitu vesicula seminalis, kelenjar Cowper, dan kelenjar bulbouretra. Apa fungsi dari kelenjar vesicula seminalis? Fungsinya adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangbiakan sperma. Sedangkan fungsi kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kalau kelenjar Cowper berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Ketiga kelenjar tersebut mengeluarkan sekret, mengeluarkan zat yang digunakan untuk tumbuh dan berkembangnya sperma ya. Oke. Nah, untuk materi kali ini organ reproduksi pria beserta fungsi-fungsinya udah selesai ya. Sekarang kita lanjut di kuis, oke? Nah, nanti saat Ibu kasih kuis, nanti kalian tolong berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Kemudian nantikan nilai dari Ibu. Oke, pertanyaannya, tadang. Nah, apa yang akan terjadi jika laki-laki tidak berhitan? Nah, selama ini kan yang laki-laki kan berhitan. Nah, jika tidak berhitan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kemudian, apakah wanita juga wajib berhitan? Nah, itu ya. Jadi, selama ini yang kita tahu, yang wajib hitan itu yang laki-laki. Nah, apakah wanita juga wajib itu berhitan? Tolong tuliskan komentarmu. Tolong tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukup ya. Ibu cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam merdeka belajar.